Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Saya membaca kisahnya Bill Gates dengan Melinda. Jadi Pak Bill Gates yang sudah bercerai dengan Ibu Melinda, mungkin saudara-saudara belum pernah lihat wajahnya ya. Siapa yang pernah melihat ketemu dengan Pak Bill Gates? Salah satu orang terkaya di dunia yang menciptakan Microsoft dan sebagainya. Tidak tahu? Saudara belum pernah melihat? Oh, itu sama dengan saya, belum pernah ketemu orangnya juga. Tapi saya membaca kisah hidupnya, ternyata 7 bulan setelah dia nikah, dia sudah affair. Dia sudah punya hubungan dengan orang, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata bukan hanya sekali. Perselingkuhannya bukan hanya sekali. Dan mengapa orang bisa berselingkuh seenaknya? Karena di benaknya selingkuh is okay. Nah, saya kurang tahu dia belajar selingkuh dari mana. Tetapi yang jelas semua kesalahan yang dibenarkan itu diizinkan masuk di pikiran bawah sadar saudara. Maka saudara melakukan apa yang salah. Mari kita tolong menelusuri. Saudara pernah melakukan kesalahan? Omong kotor contohnya. Memaki-maki orang contohnya aja. Mengapa saudara memaki-maki orang? Karena di benak saudara memaki-maki is okay. Iya kan? Pernahkah saudara barangkali berpikir kotor mengenai orang atau saudara mengingini barang milik orang lain? Kenapa saudara melakukan itu? Oleh karena saudara mengizinkan itu ada di dalam hati. Maka tanggalkanlah itu supaya saudara apa? Mari kita lihat. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan itu maha sempurna. Jadi yang sempurna itu pasti datang dari Tuhan. Dan untuk mengetahui yang sempurna, Anda harus punya petunjuk dari Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 3. Rasul Paulus berpindah. Tadi adalah landasan untuk hidup yang dipersembahkan adalah perubahan akal budi. Karena dengan berubah akal budi, saudara tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan, dan mana yang tidak berkenan. Rasul Paulus berpindah berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing berdasarkan kasih karunia. Rasul Paulus menyadari hidup yang berkenan adalah hidup yang didasarkan atas kasih karunia. Kalau saudara ingin berkenan kepada Tuhan, jangan hidup berdasarkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu memaksa orang. Hukum Taurat membuat orang merasa bersalah. Sedikit banyak ada di antara kita yang masih terikat oleh hukum Taurat. Aduh, kalau saya tidak datang pada hari Minggu, datang ke gereja, nanti saya dapat hukuman dari Tuhan. Kalau saya tidak melayani Tuhan, nanti saya akan mendapatkan celaka. Kalau saya tidak bayar perpuluhan, oh nanti semua belalang pelahap yang ada di Sumba Barat akan datang di Bali ini. Jadi kita melakukan ibadah karena rasa takut. Siapa yang sedikit banyak, saudara kalau tidak pergi ke gereja rasanya, aduh nanti bagaimana Tuhan marah Tuhan marah sama kita nanti. Tuhan marah. Tuhan marah nanti kalau kita tidak melakukan ini. Saudara dengar baik-baik. Di dalam perjanjian baru, apa yang kita lakukan kepada Tuhan bukan lagi oleh karena keharusan seperti hukum Taurat.
Apa yang kita lakukan kepada Tuhan adalah karena kita sudah mengalami kasih karunia. Saudara sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka apa yang kita lakukan sebagai ibadah yang hidup dan berkenan, itu adalah sebuah bagian yang kita lakukan karena kita mencintai Tuhan, bukan karena keharusan. Amin. Amin. Melakukan sesuatu karena keharusan dan melakukan sesuatu oleh karena cinta itu beda. Saudara yang jadi istri ini contohnya. Saudara masak karena hukum Taurat sama masak karena anugerah kepada suamimu beda kan? Iya kan? Kenapa masak? Saya harus masak, saya adalah istrinya. Saya sudah dibayar dulu dengan 25 babi. Ya. Maka saya harus. Jadi Anda melakukan sesuatu karena keharusan dan Anda melakukan sesuatu karena cintamu kepada pasangan, itu yang melakukannya beda dan yang menerima rasanya juga beda. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Tiap pagi, kamu sebagai suamiku, sebelum kamu bekerja, kamu harus mencium saya 3 kali. Misalkan aja. Jadi istri tiap pagi di depan pintu, ya kan? Suaminya yang mau bekerja, selalu mengatakan, langsung pergi. Kira-kira saudara yang jadi istri, kalau saudara suaminya melakukan ciuman oleh karena keharusan, hanya tinggal store begini aja, kemudian pergi. Saudara bisa merasakan atau tidak? Bahwa itu datang dari cinta atau datang dari keharusan? Jelas ya? Nah sekarang saudara menyanyi untuk Tuhan. Saudara melayani untuk Tuhan. Saudara berbuat baik untuk Tuhan, keharusan atau karena kasih karunia yang pernah saudara rasakan dari Tuhan. Dan saudara mau membalas kasih karunia Tuhan dengan melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita sudah menerima keselamatan yang diberikan kepada kita, kemudian kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita memberikannya dengan senang hati. Ya kan? Yang pernah pacaran itu, saudara waktu saudara jatuh cinta, saudara melakukan segalanya, tidak dibayar, ya kan? Mengapa? Oleh karena dari dalam ada sukacita memberi. Masih ingat cerita mengenai tukang kayu yang lewat di depan jalan, bukan tukang kayu, pencari kayu yang diamati oleh Romo di Jogja. Di depan gereja itu tanjakan cukup tajam. Jadi kalau pagi jam 9 itu barisan tukang kayu yang baru selesai nyari kayu biasanya yang nuntun sepedanya. Karena itu tanjakan, ya kan, dituntun. Itu tiap pagi, tapi satu kali Sang Romo ini kaget karena ada tukang kayu yang tidak turun dari sepedanya. Setelah dia lihat, oh ternyata yang diboncengin bukan kayu, pacarnya. Jadi karena dia pacarnya, dia walaupun itu tanjakan, ya kan, dia akan naik walaupun pacarnya bilang, sayang, kalau ini merasa melelahkan turun saja. Oh tidak apa-apa. Oh tidak, ya kan. Jadi ketika Anda melakukan karena kasih, melakukan karena cinta, tidak ada rasa terpaksa, Anda memberikannya dengan ekspresi kasih sayang. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai bagian daripada balasan kasih karunia yang Tuhan berikan. Amin. Lalu Rasul Paulus menjabarkan, berdasarkan kasih karunia itu, ini loh, hidup yang dipersembahkan itu kayak seperti ini. Seperti tadi yang saya bacakan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kata kunci, menguasai diri. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah hidup yang didasarkan penguasaan diri. Apa itu artinya?
Aturlah dirimu supaya engkau tidak dikuasai oleh keinginan, tapi engkau yang mengatur keinginan. Kalau tidak, bisa-bisa kamu tidak bisa memuliakan Tuhan. Saya kasih contoh. Setiap hari saudara lihat orang punya sesuatu yang baru, saudara pengen. Ya kan? Ini contoh, tetanggamu baru beli motor baru, saudara langsung, aduh, motor baru ya Pak ya? Wow, harganya berapa Pak? Bapak beli di mana? Kemudian saudara pengen, aduh, kemudian pulang saudara rasa, ini tetangga saya punya motor yang baru, saya harus punya motor yang baru. Kemudian saudara ngomong-ngomong sama keluarga saudara, tapi uang tidak cukup. Dana tidak ada. Terus saudara mulai rembukan, bagaimana caranya? Mungkin kita ini aja, kita utang. Atau kita mungkin, kamu kan punya posisi di kantor. Iya kan? Kalau ada kesempatan untuk nyari kelebihan alias korupsi, kenapa tidak? Kan banyak orang yang korupsi tidak ketahuan, tidak masalah. Yang penting tidak ketahuan. Pak, jangan kalah dengan tetangga di sana. Korupsi sedikit-sedikit kan tidak apa-apa. Suaminya dipaksa untuk korupsi. Ini contoh. Akhirnya suamimu korupsi. Demi memiliki sesuatu yang lebih. Demi memiliki sesuatu yang lebih, engkau mengorbankan kebenaran karena tidak bisa mengontrol keinginan. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang ditaklukkan oleh pikiran kebenaran, bukan oleh keinginan. Maka saudara-saudara dalam hidup ini belajarlah mengontrol keinginan. Karena semua persoalan, semua perselisihan menurut Yakobus dimulai dari keinginan. Dosa pertama itu datang karena keinginan. Udah dikasih tahu jangan makan buah itu. Kalau kamu makan kamu akan mati. Tetapi karena dia pengen menjadi seperti Allah, mendengar bujukan si ular, Hawa melakukan itu. Jadi saudara-saudara, berbahagialah Anda yang hidupnya tidak disetir oleh keinginan. Tapi Anda yang bisa menyetir keinginan sesuai dengan kekuatan iman. Hiduplah sesuai dengan kekuatan imanmu. Nah, kekuatan iman kita beda-beda. Kalau imanmu saat ini masih iman untuk punya motor, bersyukurlah dengan iman saudara. Mungkin ada yang sedang punya iman untuk punya mobil sekarang. Itu ukuran imanmu, lakukanlah. Ada yang sedang beriman untuk, ada yang mau beli rumah, beriman. Itu ukuran imanmu. Kalau itu ukuran imanmu, lakukanlah. Ada yang sementara untuk beriman, beli pintu rumah dulu. Rumah belum punya tapi beli pintu dulu. Serius saudara, itu Pak Petrus Bola belum punya mobil, sudah bikin garasi mobil. Beriman. Pak Nimrod, kalau Pak Nimrod nonton, Pak Nimrod juga sudah bikin garasi mobil, belum ada mobil. Ada yang dulu beli setir mobil dulu sebelum punya mobil. Iya kan, tidak masalah, itu ukuran imanmu. Anda tidak bisa iri dengan ukuran iman orang lain. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.